Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan diberi kekuatan di usia penuh berkah ini. Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana? Silakan tulis di komentar supaya saya bisa menyapa di video berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah akhir-akhir ini saat membaca Al-Quran atau melihat wajah cucu, tiba-tiba terasa ada bayangan menghalangi pandangan? Atau saat malam hari lampu terasa menyilaukan dan jalanan jadi kabur? Banyak lansia yang mengira hal itu wajar karena usia. Tapi justru disitulah letak tanda pertama kerusakan penglihatan mulai muncul. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memulai hari ini dengan satu pertanyaan penting. Apakah kita sudah menjaga mata sebaik kita menjaga jantung, ginjal, atau tekanan darah? Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Di usia saya yang juga tidak muda lagi, saya memahami betul bagaimana ketakutan kehilangan penglihatan bisa memengaruhi semangat hidup lansia. Dalam beberapa tahun terakhir, saya banyak menemani pasien usia 60-an hingga 84-an yang mulai kehilangan ketajaman melihat. Banyak dari mereka datang dalam kondisi yang sayangnya sudah terlambat. Itulah sebabnya saya membuat video ini. Bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai sahabat sebaya yang ingin mengingatkan menjaga penglihatan. Bukan dimulai saat mata sudah sakit, tetapi sejak hari ini, sejak dari piring makan kita sendiri. Kesehatan lansia terutama mata bisa dijaga tanpa obat mahal, asalkan kita tahu rahasianya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu menyelami rahasia sederhana, namun luar biasa 5 jenis sayuran lokal yang kalau dikonsumsi dengan benar bisa menjadi pelindung terbaik bagi penglihatan lansia. Maka jangan lewatkan video ini, karena di akhir saya akan membongkar kesalahan kecil yang diam-diam justru mempercepat kebutaan. Kita mulai sekarang. Beberapa bulan lalu saya menerima pesan dari seorang pria yang sangat saya hormati. Namanya Pak Rudi, usianya 70 tahun, pensiunan guru agama di daerah Sleman, Yogyakarta. Suaranya terdengar tenang di telepon, namun saya bisa merasakan kekhawatiran yang tersembunyi. Dok, saya tidak bisa lagi membaca Quran pakai mushaf kecil. Hurufnya bergetar kadang ganda. Padahal saya tidak pernah sakit mata sebelumnya, katanya pelan. Pak Rudi adalah sosok lansia yang banyak kita temui di sekitar kita. Ia tidak merokok, pola makannya teratur, rajin jalan pagi, dan tidak pernah punya riwayat penyakit berat. Tapi justru karena merasa selalu sehat, ia tak pernah berpikir untuk memeriksakan mata atau memperhatikan makanan khusus untuk penglihatan. Setelah diperiksa, ternyata beliau mulai mengalami gejala degenerasi makula, kondisi yang sangat umum menyerang lansia dan menjadi penyebab kebutaan paling sering di atas usia 65 tahun. Dokter mata menyarankan agar segera memperbaiki pola makan, khususnya menambah asupan lutein, zeaksantin, dan vitamin A dari sumber alami. Pak Rudi terdiam lama saat itu. Ia bilang, "Saya kira cukup dengan olahraga dan rutin minum obat darah tinggi untuk tetap sehat. Ternyata mata perlu perhatian sendiri ya dok." Cerita Pak Rudi menjadi pengingat bagi saya dan semoga juga untuk Bapak Ibu semua. Dan inilah kenyataannya, kesehatan lansia bukan hanya tentang tekanan darah, gula darah, atau kolesterol. Mata juga bagian dari tubuh yang paling cepat menua dan paling sering diabaikan. Yang lebih menyedihkan, banyak pasien baru menyadari pentingnya nutrisi untuk mata setelah gejalanya sudah parah. Padahal ilmu medis telah membuktikan bahwa dengan pola makan yang tepat, terutama sayuran hijau dan berwarna, kita bisa memperlambat bahkan mencegah kerusakan penglihatan sejak dini. Jadi sebelum terlambat, mari kita pelajari bersama apa saja yang bisa kita makan hari ini untuk menjaga agar mata kita tetap jernih esok hari. Karena penglihatan yang baik bukan soal keberuntungan, tapi hasil dari pilihan harian yang kita buat. Sekarang mari kita masuk ke bagian inti. Kita mulai dari sayuran pertama, yang mungkin sudah sering Bapak Ibu lihat di kebun atau pasar, tapi belum pernah menyadari manfaat luar biasanya bagi penglihatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang bertanya kepada saya, apakah benar makanan bisa memengaruhi penglihatan? Dan jawabannya bukan hanya bisa, tapi sangat menentukan. Mata kita seperti halnya jantung dan ginjal juga membutuhkan nutrisi setiap hari untuk tetap berfungsi optimal. Ada bagian kecil di tengah retina yang disebut makula. Disinilah pusat ketajaman penglihatan kita berada. Bagian ini memungkinkan kita membaca, mengenali wajah, dan melihat detail kecil dengan jelas. Seiring bertambahnya usia makula ini mulai menipis dan rapuh. Jika tidak dilindungi, maka datanglah masalah seperti penglihatan kabur, silau di malam hari, atau dalam kasus yang lebih serius, degenerasi makula dan katarak. Tapi ada kabar baik.
Ilmu kedokteran mata telah membuktikan bahwa beberapa nutrisi tertentu bisa melindungi makula dari kerusakan. Dua di antaranya yang sangat penting adalah lutein dan zeaksantin, dua pigmen alami yang berfungsi seperti kacamata internal menyaring cahaya biru dan mencegah stres oksidatif pada retina. Selain itu, vitamin A juga sangat penting. Nutrisi ini membantu menjaga lapisan luar mata tetap lembab dan berfungsi dengan baik, terutama saat kondisi cahaya rendah. Kekurangannya bisa menyebabkan rabun senja, kondisi di mana mata sulit beradaptasi ketika hari mulai gelap. Belum lagi vitamin C, vitamin E, zinc, dan asam lemak omega 3 yang berperan dalam menjaga kekuatan saraf optik dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Semua nutrisi ini bisa dengan mudah kita dapatkan dari makanan alami sehari-hari, terutama sayuran berwarna hijau tua dan kuning oranye. Sayangnya justru sayuran-sayuran inilah yang sering dilewatkan dalam piring makan kita, terutama pada lansia yang mulai kehilangan selera makan. Inilah saatnya untuk mengubah itu. Karena kesehatan lansia bukan hanya tentang memperbanyak obat, tapi tentang memperbaiki pilihan makanan sederhana setiap hari. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dalam seminggu terakhir, sayuran apa saja yang biasa dikonsumsi di rumah? Apakah sudah ada kangkung daun singkong atau jagung manis di meja makan? Kalau belum, jangan khawatir. Saya akan pandu satu persatu mulai dari jenis sayuran paling sederhana, yang manfaatnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Maka mari kita mulai sekarang dari jenis sayuran pertama yang paling sederhana. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan daun katuk. Di banyak daerah daun ini dikenal sebagai makanan pendamping untuk ibu menyusui. Tapi, siapa sangka rahasia terbesar dari daun katuk justru ada pada manfaatnya untuk mata, terutama bagi lansia yang ingin menjaga penglihatan tetap jernih di usia lanjut. Daun katuk kaya akan dua pigmen alami penting, lutein dan zeaksantin. Keduanya bekerja seperti pelindung dalam retina, khususnya di bagian makula, menyaring cahaya biru yang berbahaya dan melindungi sel-sel penglihatan dari kerusakan akibat usia dan paparan sinar ultraviolet. Makula adalah pusat penglihatan tajam dan detail. Bila bagian ini rusak, kemampuan kita untuk membaca menyulam atau mengenali wajah pun akan menurun drastis. Degenerasi makula adalah penyebab utama kebutaan pada lansia. Tapi penelitian menunjukkan konsumsi lutein dan zeaksantin dalam jumlah cukup secara rutin dapat memperlambat bahkan mencegah kerusakan tersebut. Saya teringat pada seorang pasien saya, Ibu Rumiati, 67 tahun dari Kebumen. Beliau mengalami gangguan penglihatan ringan pasca katarak. Saya sarankan beliau menambahkan daun katuk ke menu harian cukup 2-3 kali seminggu. Beberapa bulan kemudian beliau merasa lebih nyaman saat membaca dan tidak lagi silau saat melihat cahaya lampu di malam hari. Cara mengolahnya pun mudah. Bapak Ibu bisa menumis ringan dengan bawang putih, memasak sayur bening, atau bahkan membuat pepes daun katuk. Yang penting jangan terlalu lama dimasak agar zat aktif di dalamnya tetap terjaga. Yang luar biasa, harga daun katuk sangat terjangkau dan mudah didapat di pasar tradisional. Tapi sayangnya justru karena terlalu akrab, kita sering melupakan manfaat besarnya. Padahal untuk menjaga kesehatan lansia, terutama penglihatan yang tajam di usia 60 ke atas, daun katuk bisa menjadi penjaga harian yang ampuh dan murah. Jadi sebelum melirik suplemen mahal, mari kita tengok dulu kebun atau tukang sayur dekat rumah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali sudah berapa kali dalam seminggu makan daun singkong, mungkin dengan sambal terasi atau jadi pelengkap sayur lodeh saat kumpul keluarga. Sayuran ini sangat akrab di meja makan, tapi sedikit yang tahu bahwa rasa pahitnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan mata lansia. Daun singkong mengandung vitamin A dalam jumlah tinggi, salah satu nutrisi kunci untuk menjaga kemampuan mata melihat dalam kondisi minim cahaya. Itulah mengapa rabun senja sangat sering dialami oleh lansia yang kekurangan vitamin A. Tapi manfaatnya tidak berhenti di sana. Daun singkong juga menyimpan lutein dan zeaksantin, sama seperti daun katuk yang berfungsi melindungi makula dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi tiga nutrisi ini membentuk perlindungan berlapis. Vitamin A menjaga kejernihan penglihatan, sedangkan lutein dan zeaksantin memperkuat struktur dan melindungi makula mata. Saya masih ingat kunjungan saya ke rumah Pak Marwan, 72 tahun di daerah Pandeglang. Beliau mengeluhkan sering tersandung saat masuk ke kamar tidur malam hari. Setelah berdiskusi, ternyata selama berbulan-bulan, beliau jarang makan sayur karena kehilangan selera. Saya sarankan mulai dari yang paling sederhana, daun singkong rebus dengan kelapa parut. 3 minggu kemudian Pak Marwan kembali bercerita.
Matanya lebih nyaman saat malam hari, dan ia bisa membaca zikir sebelum tidur tanpa rasa silau. Tidak perlu suplemen mahal. Cukup daun singkong yang direbus sebentar, diberi sedikit garam atau dijadikan urap kesukaan. Cara sederhana ini bisa membantu memperkuat penglihatan lansia dari dalam. Menjaga kesehatan lansia bukan soal mengejar yang baru, tapi memanfaatkan yang sudah kita miliki dengan lebih bijak. Daun singkong mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya sangat besar, khususnya jika kita ingin tetap melihat dunia dengan terang, bahkan saat malam mulai datang. Selama ini banyak orang mengira bahwa makan kangkung terlalu sering bisa membuat ngantuk atau bahkan dianggap menyebabkan rematik. Ternyata dari sisi ilmu kesehatan lansia, kangkung justru menyimpan rahasia besar untuk menjaga ketajaman mata di usia lanjut. Sebelum kita lanjut, mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini kita terlalu fokus pada wortel dan lupa pada kekayaan sayur hijau lokal? Selama ini kita sering mengira bahwa wortel adalah satu-satunya makanan terbaik untuk mata. Tapi ternyata banyak sayuran hijau lokal justru jauh lebih kaya lutein dan pelindung retina. Kangkung kaya akan beta-karoten, zat yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Fungsi utamanya adalah membantu retina menyesuaikan diri saat terjadi perubahan cahaya, seperti saat masuk ke ruangan gelap setelah berada di luar ruangan yang terang. Bagi lansia yang sering mengeluhkan silau saat malam atau penglihatan yang lambat beradaptasi, beta-karoten bisa sangat membantu. Namun yang jarang diketahui adalah peran kangkung dalam melancarkan sirkulasi darah ke mata. Kangkung mengandung magnesium dan vitamin C. Keduanya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah halus yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina dan saraf optik. Jika aliran ini terhambat, sel-sel penglihatan bisa rusak lebih cepat. Saya teringat pada Ibu Sumiati, 66 tahun, yang datang ke klinik karena matanya sering kabur saat bangun pagi. Ia bukan penderita diabetes, tekanan darah pun stabil. Tapi ternyata pola makannya hampir tidak mengandung sayur hijau. Setelah ia mulai menambahkan kangkung tumis ringan, 2 kali seminggu, gangguan kabur perlahan mereda. Tentu saja cara mengolah kangkung juga menentukan manfaatnya. Sebaiknya hindari memasaknya terlalu lama atau dengan banyak minyak agar manfaatnya tetap terjaga. Tumis cepat atau rebus sebentar adalah pilihan terbaik agar nutrisinya tidak rusak. Kangkung memang sederhana, mudah didapat, dan harganya murah. Tapi jika kita memahaminya dengan lebih baik, sayur ini bisa menjadi bagian penting dalam upaya menjaga mata tetap sehat bagi lansia. Tidak semua perawatan mata butuh biaya besar. Kadang yang kita butuhkan hanya perubahan kecil dari apa yang sudah ada di dapur rumah kita. Tidak banyak tanaman lokal yang mendapat pengakuan dari dunia internasional. Tapi daun kelor adalah pengecualian. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutnya sebagai pohon ajaib karena kandungan nutrisinya luar biasa lengkap dan mudah diserap tubuh, termasuk oleh orang tua yang sudah mengalami penurunan metabolisme. Yang mungkin belum banyak diketahui adalah daun kelor sangat bermanfaat untuk menjaga sistem saraf penglihatan, bukan hanya retina. Kandungan vitamin A di dalamnya cukup tinggi, dan yang membuatnya lebih istimewa adalah perpaduannya dengan zinc dan asam lemak omega 3 nabati. Zinc membantu metabolisme vitamin A di retina, memfasilitasi mata dalam mengenali cahaya, dan menjaga keseimbangan fungsi saraf optik. Sementara omega 3 dari kelor, meskipun bukan hewani, tetap berperan penting dalam mempertahankan fleksibilitas membran sel pada retina. Kombinasi ini mendukung kerja sistem saraf visual agar tetap peka dan responsif. Saya pernah bertemu dengan Pak Rahman, 69 tahun, di daerah Cirebon. Ia seorang pensiunan petani yang masih aktif mengajar ngaji. Beberapa bulan terakhir beliau mengeluh penglihatan sering kabur saat membaca Al-Quran. Setelah berkonsultasi, beliau mulai rutin mengonsumsi air rebusan daun kelor dan menambahkan daun kelor muda ke dalam sayur bening. Dalam beberapa minggu, ia merasa penglihatannya lebih nyaman saat membaca, tidak cepat lelah, dan tidak lagi sering menyipitkan mata. Daun kelor mudah ditemukan di banyak pekarangan rumah. Bisa dikeringkan menjadi teh, dimasak sebagai sayur, atau diolah menjadi bubuk untuk campuran makanan. Yang penting konsumsinya rutin dan tidak berlebihan. Bagi saya ini adalah contoh sempurna bahwa untuk menjaga kesehatan lansia, kita tidak selalu membutuhkan bahan dari luar negeri. Justru kadang jawabannya ada di pohon yang selama ini tumbuh diam-diam di samping rumah kita sendiri. Daun kelor bukan hanya makanan, tapi juga ikhtiar harian yang sederhana, namun bernilai besar bagi kesehatan mata lansia.
Jagung manis mungkin bukan sayuran yang langsung terlintas ketika kita bicara soal kesehatan mata. Banyak orang menganggapnya sekadar camilan pelengkap sayur asam atau kudapan sore hari. Tapi justru di balik rasa manisnya yang lembut, jagung manis menyimpan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh mata lansia. Jagung manis adalah salah satu sumber terbaik dari lutein dan zeaksantin, dua pigmen alami yang secara khusus melindungi bagian makula dari retina. Makula adalah pusat penglihatan tajam yang bertanggung jawab saat kita membaca, menjahit, atau mengenali wajah. Jika bagian ini rusak, dunia akan tampak buram dan kehilangan detail. Yang membuat jagung menonjol adalah kemampuannya menjaga kepadatan pigmen makula, sehingga mengurangi risiko degenerasi makula yang kerap menyerang usia di atas 60 tahun. Selain itu, jagung juga mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, dan serat larut yang membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan lancar. Penting agar oksigen dan nutrisi sampai ke bagian mata paling dalam. Saya teringat Ibu Rukmini, 71 tahun, dari Blitar, yang memiliki kebiasaan merebus jagung setiap pagi untuk sarapan. Awalnya hanya karena murah dan mengenyangkan, tapi setelah pemeriksaan mata tahun lalu, dokter menyebutkan bahwa fungsi makula beliau masih sangat baik untuk usianya. Ibu Rukmini sendiri tidak menyangka, dan sejak itu ia mulai menyarankan teman-teman pengajian untuk makan jagung secara rutin. Jagung bisa diolah dengan berbagai cara, direbus, dikukus, dimasukkan ke dalam sayur, bahkan dijadikan bubur manis. Yang penting diingat, hindari menggoreng atau mencampur dengan gula berlebihan agar manfaatnya tidak berkurang. Untuk menjaga kesehatan lansia, terkadang kita hanya perlu melihat lebih dekat ke piring makan kita. Jagung bukan makanan mewah, tapi efeknya bagi mata bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Jangan remehkan jagung manis, karena bisa jadi itulah pelindung diam-diam bagi penglihatan kita di masa tua. Setelah mengetahui 5 sayuran pelindung penglihatan, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas. Kesalahan-kesalahan kecil yang sering dilakukan tanpa disadari, tapi bisa mempercepat kerusakan mata pada lansia. Yang pertama, terlalu lama menatap layar ponsel atau televisi tanpa istirahat. Banyak lansia menghabiskan waktu di rumah dengan menonton sinetron atau membaca berita dari gawai, tapi lupa mengedipkan mata secara cukup atau memberi waktu rehat setiap 20 menit. Kedua, kurang tidur. Mata juga butuh waktu untuk pulih dan membersihkan sisa-sisa metabolisme. Lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami mata kering dan kabur. Ketiga, merokok. Ini adalah kebiasaan yang secara langsung merusak pembuluh darah halus di retina, mempercepat proses degenerasi makula dan meningkatkan risiko katarak. Dan yang keempat, hanya bergantung pada suplemen atau obat tetes mata tanpa memperbaiki pola makan. Padahal seperti yang kita pelajari hari ini, kesehatan lansia khususnya penglihatan sangat tergantung pada asupan nutrisi alami setiap hari. Mata adalah organ halus yang bekerja sepanjang waktu. Merawatnya sebaiknya dimulai bukan saat sakit, tapi justru ketika masih sehat. Dan langkah paling bijak adalah menghindari kesalahan-kesalahan ini sejak sekarang. Banyak lansia merasa bingung harus mulai dari mana, sayur yang mana dulu, berapa kali seminggu. Oleh karena itu, saya ingin memberikan contoh sederhana menu harian yang bisa langsung diterapkan di rumah. Tidak mahal, tidak rumit, dan penuh manfaat untuk mata. Pagi hari, bubur oat dicampur sedikit bubuk daun kelor kering disajikan bersama pisang kukus dan segelas air hangat. Siang hari, nasi merah tumis daun katuk dengan bawang putih, pepas ikan, dan jagung manis rebus. Sore, camilan ringan berupa jagung kukus atau ubi rebus cukup untuk menahan lapar tanpa membebani gula darah. Malam hari, sayur bening daun singkong dan tahu kukus dilengkapi dengan segelas air hangat dan irisan timun segar. Tidak harus semua dimakan dalam satu hari. Bapak dan ibu bisa menyusun ulang sesuai selera dan ketersediaan bahan di pasar. Yang penting adalah konsistensi dan keberagaman, karena mata membutuhkan lebih dari satu jenis nutrisi untuk tetap sehat. Dengan pola makan seperti ini, kesehatan lansia tidak hanya terjaga dari penyakit mata, tapi juga dari risiko tekanan darah tinggi, kolesterol, dan gangguan pencernaan. Inilah bentuk ikhtiar kecil yang berdampak besar, dari dapur sederhana menuju mata yang tetap terang di usia lanjut. Bapak dan ibu sekalian, dari kelima sayuran tadi, adakah yang membangkitkan kenangan masa kecil yang hangat? Sayur apa yang paling sering dimasak oleh ibu, nenek, atau orang terdekat saat bapak ibu masih kecil? Apakah itu daun singkong rebus dengan kelapa parut, pepes daun katuk, atau jagung manis dari kebun belakang rumah? Silakan tulis cerita itu di kolom komentar agar kita bisa saling mengingat dan saling menginspirasi.
karena seringkali kenangan sederhana tentang makanan rumahan bisa menjadi jembatan menuju kebiasaan sehat yang bertahan hingga usia lanjut. Siapa tahu kisah Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi untuk keluarga lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan lansia di rumah mereka. Dan bila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Kirimkan ke anak cucu atau teman pengajian, karena kesehatan lansia bukan hanya urusan pribadi, tapi juga amanah keluarga dan wujud kasih sayang dari lingkungan sekitar. Satu pesan sederhana yang kita sebarkan hari ini bisa menyelamatkan banyak mata dari kerusakan di hari esok. Saya percaya menjaga penglihatan bukan hanya soal medis, ini juga soal rasa syukur dan kasih terhadap kehidupan yang Allah titipkan. Karena dengan mata yang jernih, kita bisa melihat wajah anak membaca Al-Quran, melihat senyum cucu, dan menikmati keindahan alam ciptaannya. Mari kita jadikan 5 sayuran tadi sebagai teman sehari-hari. Mulailah dari pasar tradisional terdekat, dari masakan sederhana di rumah, dan dari niat kecil untuk makan lebih bijak hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan kesehatan Bapak Ibu di usia penuh berkah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.